kabar beritanya, pemirsa, cukup kencang bahwa Ibu Iriana Jokowi atau istrinya presiden saat ini akan menjadi bakal cawapresnya Prabowo, ya. Tarik mang atau tarik bu kalau itu Bu Iriana. Kalau sudah ada beredar seperti ini, udah cepet aja gitu ya. Berita yang luar biasa dan cukup mengejutkan ya kalau berita kabar kayak begini ini kemudian diantisipasi dengan Cacut Caliwondonya keluarga Jokowi. Prabowo tidak boleh dipilih. Usai kabar Iriana Jokowi akan jadi bakal cawapres beredar, ada upaya hancurkan nama besar keluarga Jokowi. Ditulis oleh tim redaksi jurnal, dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Media 45. Apalagi kau bela-bela anting-anting. Saya mencium ada penyusupan ke para pendukung Jokowi dan mulai merekrut mereka atau bahkan memecah belah mereka supaya jalan Prabowo menjadi presiden bisa mulus berjalan. Tim Prabowo masuk lebih dalam ke istana dan memecah belah dukungan di sana. Dia menempel ke Jokowi dan mempropagandakan ke banyak orang bahwa dia, Prabowo, itu sangat dekat dengan presiden. Dan dari sana, tim Prabowo mendekati banyak pendukung Jokowi dan mengajak mereka masuk ke barisan Prabowo dengan iming-iming dan isyarat bahwa Jokowi sudah pasti ke Prabowo. Mas, bener nggak Mas ditawarkan sebagai cawapresnya Pak Prabowo, Mas? Ya, udah. Mas Gibran. Ya udah, mau masuk Gerindra, bener nggak Mas? Udah. Ya, kalau tempo hari kita kan dengar tuh pemirsa berita-berita tentang Gibran yang kabarnya itu dicawapreskan untuk mendampingi Prabowo. Cuma kan umurnya itu masih 35 tahun. Tiba-tiba orang kemudian melirik istrinya Jokowi, Iriana Jokowi. Apalagi Iriana Jokowi mungkin sudah kenal juga dengan sejumlah ibu atau istri kepala pemerintahan di negara-negara yang lain. Keren ini. Strategi kuda Troya dan gerakan pecah belah yang dilakukan oleh tim Prabowo ini memang halus banget. Prabowo mendekati Gibran dan meminta dia menjadi calon wakil presiden. Langkah Prabowo ini memecah dukungan para pendukung Jokowi. Yang ngeri lagi buat saya adalah langkah Prabowo menggait Gibran sebagai calon wakil presiden ini memantik isu politik dinasti yang akan jadi api panas buat nama baik Jokowi yang sudah terbangun bagus selama ini. Ya, apalagi tidak ada halangan, hak semua perempuan dong ya untuk menjadi presiden atau menjadi cawapres, dan tidak semua orang ya berkesempatan untuk menjadi cawapresnya Prabowo Subianto. Cak Imin aja sudah nyorongkan muka habis-habisan, belum tentu dia masuk. Erlangga juga begitu. Nah, tiba-tiba kalah kabarnya ini dengan Iriana Jokowi ya, yang bisa jadi malah menjadi cawapresnya Prabowo. Usai kabar istri Presiden Joko Widodo, Iriana Jokowi akan menjadi bakal cawapres dari Ketua Umum Partai Gerindra, politikus Ferdinand Huta Hayan mengatakan sebaiknya Prabowo Subianto tidak dipilih di Pilpres 2024. Asalnya menurut Ferdinand, kabar tersebut dihembuskan oleh tim propaganda yang mendukung Prabowo Subianto karena strategi Prabowo untuk menggait Jokowi dan keluarganya sudah habis. Untuk diketahui, belum lama ini beredar kabar Iriana Jokowi akan menjadi bakal cawapres yang mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Ini disampaikan sumber tak dikenal dari internal Gerindra. Meskipun demikian, sumber itu mengatakan Iriana tidak tertarik terjun di dunia politik termasuk mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Lebih lanjut, menurutnya Prabowo masih membutuhkan dukungan dari Jokowi dan keluarganya karena kepemimpinannya dinilai sangat baik oleh masyarakat melihat dari hasil survei.
Memang, informasi tersebut mungkin hanyalah kabar burung yang mungkin dihembuskan atau sengaja ditulis buat menaikkan traffic atau mengecoh pembaca dengan judul yang mengarahkan pada clickbait tapi bersikap masa bodoh dengan efek yang mungkin ditimbulkan dari judul yang bombastis seperti itu. Rasanya juga bukan tindakan bijak lantaran kubu Prabowo kini sedang berusaha sekuat tenaga untuk bisa memenangkan Pilpres 2024 setelah kalah 2 kali beruntun. Aneh bin ajaib memang jika seandainya beneran Ibu Iriana pernah didekati untuk ditawari posisi sebagai bakal cawapres Prabowo. Masih belum cukup juga memanfaatkan nama Jokowi terus mendekati Gibran dan kini mau mendekati Ibu Iriana? Jika diperhatikan mungkin saja ini merupakan strategi Prabowo untuk menghancurkan nama baik keluarga Presiden Jokowi agar bisa menggait suara dari pendukung Jokowi. Bahkan pegiat media sosial Denny Siregar mengaku Prabowo Subianto punya strategi jahat untuk menghancurkan Presiden Joko Widodo. Strategi yang dimainkan Prabowo, kata Denny, memang sangat halus namun imbasnya sangat fatal. Nama baik Jokowi dan keluarganya bisa tercoreng jika rencana Prabowo berjalan mulus. Adapun strategi yang dipakai Prabowo adalah menggait putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi calon wakil presiden pada pemilu 2024 mendatang. Dengan cara ini, Jokowi bakal diserang dari segala sisi dan dituding bermain politik dinasti. Sebab ketika anaknya menjadi wakil presiden, Jokowi secara tak langsung ikut berkuasa lagi. Sehingga Denny menilai langkah Prabowo menjadikan Gibran cawapres merupakan strategi untuk menghancurkan Jokowi. Tapi ya begitulah realitas politik di Indonesia, di mana hal yang kayaknya aneh bin ajaib, faktanya terjadi juga kok. Sama seperti ajaibnya Ma'ruf Amin bisa jadi wapres RI beneran. Juga duet Prabowo Sandiaga masuk ke kabinet sebagai menteri sampai sekarang. Cuma soal kabar Ibu Iriana didekati sebagai bakal cawapres, saya jamin 1000% beliau akan tertawa dan menolak keras tawaran itu. Rasanya 10 tahun menjadi ibu negara dengan kelakuan para lawan politik juga yang pura-pura jadi teman tapi berkhianat kepada Jokowi. Tentu lebih dari cukup memberi gambaran betapa kejamnya dunia politik itu bagi perasaan seorang Ibu Iriana selaku ibu negara. Saya tak yakin cara ini murni datangnya dari seorang Prabowo Subianto. Jika dilihat dari usia dan pendekatan selama kampanye, juga reaksi setelah kalah Pilpres 2 kali, tampaknya ada semacam tim yang khusus merancang strategi yang dijalankan kubu Prabowo kali ini. Dibilang konsultan politik bolehlah, mungkin hanya kurang tokoh agama berpengaruh yang bisa lebih meyakinkan pemilih Prabowo seperti Pilpres sebelumnya di mana Prabowo didukung oleh Abdul Somad. Bagaimana kalau menurut Anda? Ya karena setelah Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai capresnya, secara survei ternyata malah semakin turun. Di semua lembaga survei, suara Nasdem itu konsisten turun. Bukannya untung malah buntung, Anies tak lagi lakukan safari politik. Kantong oligarki lagi kering. Anies tak laku dijual? Ditulis oleh tim redaksi jurnal dikutip dari berbagai sumber. Halo, kembali berjumpa dengan suara Fani Bakri di channel Jurnal 45. Meski sayangnya, Nasdem juga pinter. Dia nggak mau tuh dijadikan sapi perah oleh Demokrat dan PKS. Yang dilakukan Nasdem hanya mengeluarkan biaya-biaya safari politik yang menguntungkan elektabilitas partainya saja tanpa pernah melibatkan Demokrat dan PKS. Tapi ternyata kawan, roadshow itu tidak menaikkan elektabilitas Anies Baswedan. Apalah artinya menang jadi capres atau cawapres tapi di Senayan suaranya nggak ada. Mereka nggak mau, semua partai berpikir seperti itu, termasuk Nasdem sendiri. Tapi salah langkah yang dilakukan oleh Nasdem ini yang mendeklarasikan Anies secara terburu-buru itu kemudian nampaknya memang harus dibayar mahal dan kemudian masyarakat akan menghukumnya gitu ke depan tahun 2024 nanti. Dan yang menarik buat saya, dua dari partai pengusung Anies Baswedan yaitu Demokrat dan PKS adalah partai oposisi yang selama 2 periode tidak mendapatkan jabatan apapun di kabinet.
Jadi bisa dibilang dalam sisi finansial itu mereka sedang kekeringan. Nasdem yang selama ini ada di posisi pemerintahan mengajak Demokrat dan PKS untuk bergabung. Maka itu seperti oase buat Demokrat dan PKS yang memang sedang kehausan. Atau malah kita bareng-bareng meyakini nih, Anies saat ini bisa jadi sedang belajar jadi budak oligarki itu. Nah, melihat Anies main presiden-presidenan, turun dari pesawat jet, lalu disalamin oleh juru parkir pesawat. Kelihatan happy banget. Ya kita tentu maklum ya, memang itu yang dicari Anies sejak dulu kayaknya sih. Menikmati suasana sebagai pejabat atau calon pejabat. Beda seperti kebanyakan para pelayan rakyat. Justru menikmati ketika membersamai rakyat, kerja buat rakyat, bukan buat oligarki. Apalagi dari ketiga partai pengusung Anies Baswedan itu hanya Partai Nasdem yang selama ini ikut koalisi. Sedangkan Demokrat dan PKS selama 10 tahun ini menjadi oposisi. Sehingga mereka sama sekali tidak bisa menguasai kebijakan apapun. Cadangan kas mereka kering. Dan mereka bergantung pada para bohir. Atau seperti yang disebut Fahri Hamzah adalah para bandar. Para bohir atau bandar ini ya tentu dari para pengusaha yang selama ini mereka kecam, yaitu para oligarki.